Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rido. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Kak. Ya, Kak Rido, dalam kesempatan kali ini kami ingin meminta Kakak untuk bercerita seputar pengalaman yang Kakak alami selama menjalani kompetisi OSN atau yang sekarang disebut KSN ya, Kak. Mulai dari ketika Kakak masuk sebagai tim sekolah hingga prestasi tertinggi yang Kakak raih di OSN. Silakan, Kak. Pengalaman saya dari awal ikut OSN, pertama kali saya itu masuk Olimpiade di SMA. Nah, pada saat itu saya ditawarinya ikut Olimpiade Kimia. Lalu berjalan dengan waktu, kemudian saya jadi perwakilan sekolah untuk mewakili di ajang OSN bidang kimia. Nah, di satu sisi saya merasa senang karena menjadi pengalaman pertama mengikuti Olimpiade, karena sebelum-sebelumnya dari SD sampai SMP itu belum pernah ikut Olimpiade sama sekali. Jadi memang pertama kali ikut pas di SMA. Nah, di samping rasa senang itu, saya bingung apa yang harus saya persiapkan untuk bisa bersaing dengan teman-teman yang lain yang mungkin sebelumnya sudah pernah ikut Olimpiade dari SMP, bahkan ada yang dari SD. Nah, di samping kebingungan saya itu, kemudian saya cari-cari bahan belajar. Nah, saya cari-cari soal-soal tahun-tahun sebelumnya, saya lihat-lihat materinya, terus cari-cari buku di perpustakaan sekolah, terus baca-baca buku, latihan-latihan soal, sampai akhirnya sampailah pada ajang tingkat kabupaten. Nah, pada saat itu, karena saya merasa sudah belajar maksimal, belajar dari soal-soal tahun sebelumnya, dari materi-materi, dan dari latihan-latihan soal yang diberikan oleh guru pembimbing, pada saat itu saya merasa percaya diri untuk bisa lolos ke provinsi. Nah, kemudian pada akhirnya tibalah pada pengumuman yang lolos ke provinsi. Nah, pertama kali saya ikut Olimpiade, saya kaget. Pada saat pengumuman yang lolos ke provinsi, saya bisa di peringkat ke-7 waktu itu. Peringkat 7 se-Jawa Tengah, satu provinsi Jawa Tengah. Nah, di situ saya kaget. Sebagai pengalaman pertama dan gambaran pertama ikut Olimpiade, saya bisa bersaing gitu. Bisa sampai di peringkat ke-7. Nah, karena karena rasa kaget itulah dan gak nyangka, jadi saya jadi tambah termotivasi dari situ, termotivasi untuk bisa lebih, gak cukup sampai di provinsi. Nah, setelah pengumuman dari perwakilan kabupaten ke provinsi, setelah itu saya jadi termotivasi supaya bisa lolos ke nasional. Caranya gimana? Caranya saya nambah waktu belajar, saya lebih fokus lagi belajar kimia, dan saya juga nanya-nanya ke guru, kira-kira belajarnya apa, belajar buku-buku dari mana, nanya-nanya para pembimbing juga yang pernah mengajar saya dulu. Nah, pada waktu tahap provinsi, alhamdulillahnya saya nggak nyangka juga sih bisa lolos ke nasional pada waktu itu. Ya, di satu sisi karena mungkin usaha saya sebelumnya yang termotivasi karena baru pertama kali ikut Olimpiade, tapi alhamdulillahnya bisa dimudahkan gitu. Makanya sayang kalau punya kesempatan kalau nggak dimanfaatkan. Jadi saya termotivasinya di situ. Setelah lolos ke nasional, motivasi saya jadi bertambah terus. Inginnya nggak sampai nasional saja. Karena di nasional itu nanti
ada tahapan berikutnya. Di tahap nasional nanti akan dipilih 30 orang yang akan mendapat medali. Nah, di situ saya termotivasi pengen menjadi salah satu dari 30 orang itu. Namun sayangnya di tahun yang pertama, waktu itu saya masih kelas 10, itu saya masih belum bisa dapat medali. Nah, dari situ saya merasa gagal kan. Tapi karena masih punya kesempatan tahun berikutnya di kelas 11, di situ bukan saya menyerah, tapi malah jadi tambah termotivasi. Target saya tahun berikutnya di kelas 11 itu tidak lagi lolos nasional, tapi kalau bisa dapat medali dan bisa bersaing untuk bisa ke internasional karena punya potensi itu. Setelah tahu kalau di kelas 10 bisa lolos ke nasional. Nah, di kelas 11-nya saya belajarnya tambah termotivasi lagi, tambah waktu belajar lagi, tambah giat lagi. Pada akhirnya di nasional alhamdulillahnya bisa dapat medali. Tapi waktu itu karena ada satu kesalahan pada saat di nasionalnya, yang awalnya menargetkan bisa pengen dapat emas, tapi sayangnya hanya bisa dapat perunggu. Tapi di situ saya masih bersyukur masih bisa dapat medali, masih bisa punya kesempatan buat bersaing lagi sampai ke tingkat internasional. Nah, setelah pengumuman medali, setelah itu ada panggilan untuk ikut pelatnas. Nah, di situ pengalaman pertama saya juga ikut pelatnas. Dari 30 orang nanti akan disaring sampai 4 kali ya, sampai 3 kali kalau nggak salah. 3 kali, pada akhirnya nanti jadi 4 orang, sisa 4 orang. Nah, di situ pada saat pelatnas itu pengalaman yang paling menarik dan paling banyak yang saya dapatkan, yang pertama, saya bisa kenal orang-orang dari seluruh Indonesia, kenal kepribadiannya seperti apa, kenal budayanya juga, bisa punya teman banyak, dan di samping itu pada saat pelatnas saya juga bisa punya kesempatan belajar dengan dosen-dosen dari ITB, dosen-dosen dari UI juga, dan bisa punya pengalaman jalan-jalan ke luar kota, ke Bandung, karena dulu pelatnasnya di Bandung. Nah, tapi di samping kesenangan itu, pada saat pelatnas itu emang tekanan untuk seleksinya itu sangat tinggi, karena di situ kita belajar bareng, tapi selain belajar bareng, kita diseleksi pada akhirnya nanti. Hanya 4 orang pada akhirnya yang akan ikut ke internasional. Dan pada waktu itu, pada saat pelatnas itu, saya juga mikir, karena pada saat pelatnas itu posisi saya sudah kelas 12, mikir untuk lanjut ke perguruan tinggi. Nah, jadi pada saat pelatnas juga selain belajar kimia, saya juga harus mempersiapkan belajar buat SBMPTN pada waktu itu. Jadi pikirannya agak terpecah pada waktu itu. Nah, tapi pada akhirnya saya bersyukur sekali pada saat pelatnas di tahap 3, tahap yang terakhir, di situ saya bisa lolos ke internasional, menjadi salah satu dari 4 perwakilan Indonesia untuk ikut ke ajang internasional. Padahal sebelumnya bayangan saya itu hanya bisa sampai pelatnas ketiga, hanya bisa sampai pelatnas 3, tapi saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk bisa lanjut lagi sampai ke internasional. Dan di sisi lain, saya juga bersyukur SBMPTN yang saya ikuti bisa lolos. Jadi kayak perjuangan saya yang dulu memang kalau diingat-ingat itu kerasa berat banget, tapi pada akhirnya bisa terlewati dan bersyukur sekali dua-duanya bisa lolos. Nah, pada saat ke internasionalnya mewakili Indonesia, saya merasa apa ya,
merasa bangga lah tentunya, karena bisa jadi perwakilan negara sendiri untuk bersaing dengan negara-negara di dunia, dari seluruh dunia, baik itu negara-negara Eropa, ada Cina, ada negara-negara Rusia. Nah, di situ selain bangga, terus ada beban tersendiri sih. Gimana supaya bisa membanggakan negara Indonesia dengan meraih prestasi yang terbaik. Nah, tapi pada waktu di internasionalnya, memang negara Indonesia masih susah untuk bisa bersaing meraih medali emas. Sangat jarang sekali kontingen Indonesia yang bisa meraih medali emas. Tapi pada saat itu kami tetap berusaha untuk bisa memberikan hasil terbaik. Nah, selain kompetisi, ketika saya ikut ke internasional, banyak sekali pengalaman. Terutama dari sejak Olimpiade di tingkat kabupaten sampai internasional itu, selain pengalaman di kompetisinya, kita juga punya pengalaman bisa punya kenalan dengan teman-teman dari mungkin dari satu daerah atau dari provinsi lain, bahkan ketika di internasional bisa punya kenalan dari negara-negara di seluruh dunia, bisa berinteraksi, bisa mengenal budaya satu sama lain, karena budaya kita pasti berbeda sama mereka. Mungkin pakaian sehari-hari kita itu, pakaian adat kita biasa pakai kemeja, tapi orang Eropa itu pakainya jas kalau kemana-mana, kalau ada acara-acara gitu. Jadi secara budaya memang beragam gitu, kelihatan macam-macam. Kalau orang Arab Saudi, budaya pakaiannya uh, pakai ini ya, sorban, pakai pakaian-pakaian Muslim lah. Nah, selain budaya, kita bisa punya cerita dengan teman-teman yang di luar negeri, nanti kuliahnya di mana mereka. Terus selain itu kita bisa jalan-jalan juga tentunya, karena salah satu keuntungan kita ketika mengikuti lomba ke internasional, ya bisa jalan-jalan ke luar negeri secara gratis dibayarin oleh pemerintah. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan semenjak ikut Olimpiade, mewakili sekolah sampai bisa ke internasional. Banyak sekali halangan rintangan yang harus saya lewati, dan itu gak mudah. Tapi jadikan halangan itu atau hambatan itu sebagai motivasi, jangan jadikan sebagai jangan jadikan itu beban lah, tapi jadikan motivasi dan manfaatkanlah peluang yang kamu punya. Kalau di situ kamu punya kesempatan jadi perwakilan sekolah, maka manfaatkanlah sebaik mungkin supaya membanggakan sekolah. Ketika jadi perwakilan kabupaten, manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa lolos ke nasional. Ketika jadi perwakilan Indonesia, manfaatkanlah sebaik mungkin ketika kita ikut di Olimpiade internasional. Intinya pesan dari saya sih, jangan jadikan hambatan atau halangan teman-teman dalam mengikuti Olimpiade itu sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai motivasi. Kemudian optimalkan kemampuan terbaik teman-teman untuk bersaing dengan teman-teman yang lain yang sama-sama ikut Olimpiade. Yang penting kita tuh terus belajar, terus berusaha, apapun hasilnya itu kerja keras dari kita. Jadi sesuai dengan kata pepatah ya, hasil itu tidak pernah menyalahi kerja keras kita. Jadi percayalah itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya ceritakan, Kak, dari pengalaman saya. Luar biasa sekali ya perjuangan Kak Rido. Oke, Kak Rido, terakhir bisa mau minta pesan untuk peserta yang akan mengikuti KSN tahun ini, tapi pesannya dalam 2 kata aja, Kak Rido. 2 kata. Pesannya mungkin
terus semangat. Nah, itu aja. Ya. Terima kasih banyak Kak Rido. Semoga peserta bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi dari cerita Kak Rido tadi. Oke. Baik Kak Rido, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.